Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Merdeka, merdeka, merdeka. Pekik yang selalu didengungkan. Merdeka atau mati. Cuman jadi berpikir, apakah sekarang kita masih berpekikkan merdeka atau mati? Ataukah mungkin sekarang kita jadi berpikir merdeka atau kita belum merdeka? Kita harus sedikit menyelami makna kemerdekaan itu seperti apa. Dan kita juga mungkin juga harus juga mempertanyakan, betul, apakah kita sudah merdeka sekarang? Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Begitulah pembukaan Undang-Undang Dasar berbunyi. Artinya mungkin makna kemerdekaan adalah sebuah pintu gerbang. Pintu gerbang. Belum kita menyelami dalamnya kemerdekaan itu seperti apa. Maka kita akan lebih memaknai kemerdekaan ini dan kita akan mendengarkan bagaimana masyarakat, bagaimana para pelajar, seperti apa pengetahuan mereka tentang kemerdekaan dan seperti apa mereka memaknai kemerdekaan itu sendiri. Kita akan simak sama-sama di ruang sosial. Selamat mendengarkan. Merdeka itu bebas dari penjajahan dari bangsa lain, mulai dari sisi ekonomi, pendidikan ataupun dari sisi peperangan. Menurut saya merdeka itu sebuah kemenangan Indonesia atas penjajahan dari segi apapun, mulai dari ekonomi dan segala macamnya. Kemenangan bangsa. Merdeka itu kayak gimana ya? Kayak kemenangan gitu, kemenangan Indonesia ya. Kemenangan Indonesia. Kemerdekaan itu bukan sekedar merdeka dari penjajah ya. Yang paling prinsip lah bagaimana seorang merdeka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka di dalam ya berekspresi, tentu dengan batasan-batasan syariat, itu yang paling prinsip. Makna kemerdekaan bagi saya adalah merdeka pikirannya, merdeka hatinya, merdeka pendidikannya, dan merdeka seluruh aspek-aspek kehidupan di negeri ini. Kemerdekaan itu kan kalau secara umum ya berarti kita itu sudah tidak dijajah gitu ya. Masa secara umum tidak dijajah oleh bangsa asing. Merdeka itu adalah ketika kita lepas dari atau terbebas dari penjajahan. Belum, sekarang lagi dijajah ekonomi Indonesia. Menurut saya sudah merdeka, namun menurut saya SDM di Indonesia ini masih belum berkembang. Mungkin udah. Mungkin udah. Kenapa mungkin kan? Ya mungkin udah nggak dijajah lagi sama Jepang, sama Belanda, udah. Ya kalau merdeka dalam arti merdeka dari penjajah, sebagainya mungkin sudah ya. Artinya penjajah itu pergi, walaupun mungkin ada juga bagian-bagian itu yang masih bahwa kita didikte orang lain mungkin. Ya itu juga mungkin belum merdeka secara utuh di saat kita masih punya ketergantungan dengan pihak-pihak yang lain. Ya. Saya pikir hari ini kita belum sepenuhnya merdeka. Karena ketika ada orang yang menyampaikan misalnya pendapat, menyampaikan pandangan, menyampaikan perspektif, tapi itu masih terkadang terkungkung oleh sistem kenegaraan. Ya kalau secara legal formal gitu ya, atau istilah apa ya, kita sudah, karena semua pemimpin bangsa dan semua aparatur itu kan dari bangsa kita sendiri, Seth. Berarti secara umum kita sudah merdeka gitu, Seth. Alhamdulillah kita sudah merdeka sebagaimana yang sudah diproklamirkan oleh Presiden pertama kita, Bung Karno. Kita sudah merdeka tahun 1945.
فتلك سجايا لقلبي سليم إلى الله. Itu Bung Hatta. Muhammad Hatta. Ini siapa Ustaz? Itu Muhammad Hatta. Enggak. Nggak tahu. Itu adalah foto wakil presiden pertama Bung Hatta. Mantap. Bung Hatta. Muhammad Hatta yang pakar ekonomi yang saya tahu, dan beliau banyak menjadi membantu Soekarno sebagai founding father bangsa ini. Aku nggak tahu itu siapa. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nggak kenal Ustaz? Tidak kenal. Tidak kenal. Oke, baik. Wah, ini siapa ya? Anak nggak kenal nih. Ini salah satu panitia 9 ya, cuman saya nggak kenal namanya nih. Itu saya kurang kenal ini. Itu rumahnya pas perundingan Linggarjati. Rumah zaman dulu. Iya, rumah Soekarno. Apa ya? Nggak tahu deh. Itu mungkin tempatnya Pak Karno ya. Oh, rumah yang dipakai untuk mengkarantina Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Rumah khas Sunda apa ya? Oke, Jejak-jejak sejarah yang saya pikir ini perlu diperhatikan oleh seluruh anak bangsa. Ya, siswa santri harus tahu, kita juga harus tahu, ini adalah jejak proklamasi, kalau tidak salah tempat Soekarno dulu ya diamankan oleh beberapa pemuda ya, tentunya demi bangsa dan negara. Baik para penikmat ruang sosial semuanya, kita sudah sampai di Rumah Juang Rengas Dengklok, tempat pengamanan Soekarno saat itu, tanggal 16 Agustus 1945. Ya, tepatnya nyampe sini jam 5 sore dan terjadi beberapa diskusi di dalam ya, yang sampai sekarang prosesnya masih belum bisa kita, para ahli sejarah masih banyak ya perbedaan ya. Kita coba masuk ke dalam ya, seperti apa kondisinya. Mari semuanya kita lihat. Baik, ini yang pertama adalah kamar. Ya, kamar ini adalah digunakan oleh Bung Karno ya untuk beristirahat, mungkin selama beberapa jam saja di sini. Ya, tapi beliau menyempatkan untuk beristirahat. Coba kita lihat ke dalam. Ya, ini adalah tempat tidur beliau ya di sini. Ya, ini ruangannya ya ukuran 2 kali 5 meter mungkin ya, atau 2 kali 6 meter ya, tidak lebih dari itu. Ya, ini sudah banyak ornamen-ornamen untuk dokumentasi dari Bung Karno. Nah, kita akan masuk, dan di sebelahnya ini berhadapan-hadapan adalah kamar Bung Hatta ya, kamar Bung Hatta ya, karena Bung Karno dan Bung Hatta juga sama ya, diamankan oleh para pemuda di sini. Ya, ini Bung Hatta, kamarnya sama persis ya dengan kamar Bung Karno, tempat tidurnya juga ya sama ya, dan ini adalah kondisi yang betul-betul belum ada perubahan ya, dari cuman warna catnya saja yang berubah ya. Dulu warnanya putih, sekarang warnanya sudah hijau. Ini lantainya masih lantai yang dulu seluruhnya ya, atapnya, bilik rumahnya juga ini kayu-kayunya masih kayu-kayu yang dulu ya. Baik, jadi ini adalah salah satu rumah dari Jiao Qisiong ya. Jiao Qisiong ini ternyata beliau adalah anggota PETA juga yang ada di Rengas Dengklok. Dan kenapa Rengas Dengklok dijadikan sebagai tempat mengamankan beliau, karena memang lokasinya yang sangat strategis, merupakan pos dari PETA itu sendiri ya. Nah, Karawang itu adalah pos dari PETA itu sendiri. Baik, itu mungkin gambarannya ya. Ini rumahnya cukup luas ya, dan mungkin di depannya ini memang cukup sangat dulunya ini kanan kirinya ini memang nggak ada rumah, nggak ada apapun ya, jadi masih kebun ya. Sebelah sana itu ada Sungai Citarum ya, jadi memang ini kondisinya rumah terbesar saat itu ya, paling besar tetapi sedikit tersembunyi, sehingga ketika dilihat dari sisi keamanan memang sangat layak untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta serta keluarga di tempat ini. Demikian yang bisa diulas terkait dengan Rumah Juang ini. Ya, semoga bermanfaat dan tetap merdeka ya. Terus ikuti ruang sosial.
pelajaran penting dari perjalanan ini, Ruang Sosial ingin memberi kesan bahwa kemerdekaan adalah sebuah gerbang. Intinya adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang positif. Para pemuda memiliki inovasi-inovasi baru untuk bagaimana kemerdekaan kita diisi dengan sesuatu untuk kemajuan bangsa kita. Semuanya berperan, semuanya memiliki andil, semuanya memiliki usaha bagaimana Indonesia ke depan harus lebih maju, harus lebih bangkit, dan harus jaya kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di Ruang Sosial dalam tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.